Apakah semak beri Anda menghasilkan buah yang semakin kecil, asam, dan jumlahnya terus berkurang setiap tahun? Meskipun Anda sudah merawat dan menyiramnya dengan baik, panennya tetap tidak memuaskan. Jangan heran, semak beri Anda memang sudah tua. Tapi, tunggu dulu, jangan buru-buru mengambil kapak. Hari ini kita akan melakukan operasi peremajaan yang sesungguhnya. Ini akan mengembalikan vitalitas semak Anda, seolah-olah dia muda kembali, dan Anda pun akan menikmati panen buah beri yang besar, manis, dan melimpah, persis seperti dulu. Mari kita pahami, mengapa hal ini bisa terjadi pada tanaman Anda. Semak beri, seperti makhluk hidup lainnya, adalah organisme hidup. Seiring berjalannya waktu, cabang-cabangnya akan menua, kayunya menjadi keras, dan tidak lagi seefektif dulu dalam menyalurkan nutrisi ke buah-buahnya. Akibatnya buah yang dihasilkan pun jadi kecil-kecil. Ini bukan salah Anda, ini adalah proses alami. Namun, kita punya kekuatan untuk tidak hanya menghentikan proses ini, tapi bahkan membalikkannya. Dan alat utama kita, sebuah gunting pangkas yang tajam, serta pengetahuan yang tepat. Nah, gunting pangkas kita sudah tajam dan semangat pun sudah membara. Tapi tunggu dulu, sebelum kita melakukan potongan pertama, ada satu pertanyaan krusial yang harus kita jawab. Kapan waktu yang tepat untuk memangkas? Memilih waktu yang tepat adalah kunci setengah dari keberhasilan pekerjaan kita. Jika kita salah menentukan waktu, bukannya membantu pertumbuhan, justru bisa sangat merusak tanaman. Ada dua waktu yang paling ideal untuk melakukan pemangkasan ini. Yang pertama adalah di akhir musim gugur. Tunggu sampai tanaman kismis benar-benar menggugurkan semua daunnya. Ini adalah pertanda bahwa tanaman sudah masuk masa dormansi, di mana semua nutrisi penting telah ditarik kembali ke akar. Pada waktu ini, tanaman tidak akan terlalu merasa sakit saat dipangkas. Selain itu, tanpa daun, seluruh struktur kerangka tanaman akan terlihat jelas. Semua cabang yang tua dan tidak beraturan akan terlihat gamblang, sehingga kita bisa dengan mudah menentukan mana yang harus dibuang. Kesempatan kedua adalah di awal musim semi. Namun, yang terpenting adalah menangkap momen saat tunas-tunasnya masih tertidur pulas dan belum mulai membengkak. Begitu Anda melihat salju sudah mencair, dan tanah mungkin bahkan belum sepenuhnya lunak atau mencair, segera lakukan pemangkasan. Tanaman masih dalam masa istirahat dan akan dengan mudah melewati operasi pemangkasan kita ini. Nah, ada satu hal yang sangat tidak boleh dilakukan, yaitu memangkas tanaman kismis saat tunas-tunasnya sudah mulai bertumbuh. Pada waktu itu, di dalam cabang-cabang sedang bergejolak kehidupan, terjadi pergerakan getah yang sangat aktif. Memangkas pada momen seperti itu, ibarat melakukan operasi tanpa anestesi. Tanaman akan menangis, kehilangan getah berharga dan energi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan hasil panen di masa depan. Baik, mari kita siapkan perlengkapan operasi kita. Jangan khawatir, tidak ada yang terlalu rumit. Alat utama kita adalah gunting pangkas yang tajam dan berkualitas baik. Gunting ini mampu memotong sebagian besar ranting yang tebalnya seukuran ibu jari Anda. Untuk ranting yang lebih tebal, berdiameter sekitar 2 hingga 3 cm, sebaiknya gunakan gunting dahan atau loper. Dengan gagang yang panjang, alat ini memberikan daya ungkit yang kuat, memungkinkan Anda memotong cabang tebal itu dengan sekali gerakan ringan, tanpa harus menggergaji dengan gunting pangkas kecil. Nah, untuk veteran sejati di kebun Anda, batang-batang tua yang sangat tebal dan sudah tidak bisa ditangani lagi oleh gunting dahan, saatnya mengeluarkan gergaji kebun kecil. Namun, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekadar memiliki semua alat ini. Ingatlah aturan emas ini, alat Anda haruslah sangat tajam dan steril bersih. Gunting pangkas yang tumpul tidak akan memotong dengan bersih. Sebaliknya, ia akan menekan dan merobek serat kayu, meninggalkan luka yang mengerikan. Luka seperti ini akan sulit sembuh dan menjadi pintu masuk berbagai penyakit bagi tanaman Anda.
Sebaliknya, alat yang tajam akan menghasilkan potongan yang sangat halus dan bersih, memastikan luka tanaman sembuh dengan cepat dan tanpa masalah. Dan jangan lupakan kebersihan, itu adalah benteng pertahanan utama dari infeksi. Sebelum mulai memangkas, selalu bersihkan bilah alat dengan alkohol atau disinfektan apapun. Ini adalah langkah higienis sederhana yang akan menyelamatkan kesehatan taman Anda. Nah, kita sudah menentukan waktu dan menyiapkan peralatan. Sekarang, mari kita dekati semak. Dari mana kita harus mulai? Kita akan memulainya dengan pembersihan dasar, yang sering disebut juga pemangkasan sanitasi. Tujuannya sederhana, menyingkirkan semua bagian semak yang mati, sakit, dan tidak produktif. Untuk sementara, lupakan dulu peremajaan. Cukup bayangkan, Anda adalah seorang dokter. Periksa seluruh semak dengan cermat, ranting demi ranting, dari pangkal hingga ke ujung-ujungnya. Tugas Anda adalah menemukan dan memangkas habis semua bagian yang terlihat tidak sehat. Jangan ragu. Apa saja yang harus dibuang? Pertama, ranting-ranting yang sudah kering total. Anda bisa mengenalinya dari teksturnya yang sangat rapuh dan ketiadaan tunas hidup. Kedua, ranting yang patah karena angin kencang atau tertimpa salju. Bagian ini jelas tidak akan bisa tumbuh lagi. Ketiga, semua tunas yang menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti benjolan, bercak-bercak aneh, atau kulit batang yang membengkak. Pangkas semua bagian ini sampai ke pangkalnya. Jangan sampai ada tunggul yang tersisa. Ingat, jangan ragu. Ranting-ranting semacam ini tidak akan pernah menghasilkan buah atau bunga yang baik. Sebaliknya, mereka justru akan menguras energi semak dan menjadi sumber penyakit bagi bagian tanaman yang sehat. Analogi sederhananya, ini seperti mencabut gigi yang sakit agar infeksi tidak menjalar dan merusak seluruh rahang. Setelah melakukan pembersihan menyeluruh ini, kita sudah berhasil meringankan beban dan meningkatkan kualitas hidup semak kita secara signifikan. Setelah membersihkan sampah atau kotoran yang terlihat jelas, mari kita fokuskan perhatian ke bagian paling bawah, yaitu pangkal semak. Target kita selanjutnya adalah cabang-cabang yang tumbuh tidak semestinya. Ini adalah tunas-tunas yang tumbuh terlalu rendah, hampir menyentuh atau menjalar di permukaan tanah. Mengapa cabang-cabang ini tidak kita inginkan? Ada beberapa alasan. Pertama, buah beri yang tumbuh di cabang-cabang rendah ini akan selalu bersentuhan langsung dengan tanah. Setelah hujan, buahnya akan kotor, penuh tanah dan pasir. Selain itu, di lingkungan yang lembab, buah-buah ini akan menjadi sasaran empuk bagi siput dan hama lainnya. Kedua, cabang-cabang ini membuat bagian dasar semak menjadi sangat rimbun dan padat. Ini akan menghambat sirkulasi udara yang baik, menciptakan kondisi yang ideal di bagian dalam untuk tumbuhnya penyakit jamur seperti ambun tepung. Ketiga, cabang-cabang yang rendah ini juga kurang mendapat paparan sinar matahari. Akibatnya, buah beri yang dihasilkan akan kecil dan cenderung asam. Oleh karena itu, ambil gunting pangkas Anda dan tanpa ragu, potong semua cabang yang menjalar di tanah atau yang tumbuh terlalu miring ke bawah. Tujuan kita adalah sedikit mengangkat semak agar angin bisa berhembus bebas di bawahnya. Cara ini tidak hanya akan membuat tanaman lebih sehat, tetapi juga terlihat lebih rapi dan terawat. Pembersihan sanitasi sudah beres, cabang-cabang rendah juga sudah kita rapikan. Nah, sekarang barulah kita masuk ke bagian terpenting, keajaiban peremajaan yang sesungguhnya. Tugas kita adalah mencari dan membuang ranting-ranting tua yang tidak produktif. Merekalah biang keladi di balik buah beri yang kecil-kecil. Lalu, bagaimana kita mengenali para pensiunan ini di antara keluarga tunas yang rimbun? Ini lebih mudah dari yang Anda kira. Ranting-ranting tua punya beberapa ciri khas yang jelas. Pertama, warna kulit batangnya. Pada tunas muda, kulitnya cerah, halus dan seringkali mengilap. Sedangkan pada ranting senior atau kakek-kakek ini, kulitnya gelap, hampir hitam, kasar, tidak rata, dan sering ditumbuhi lumut kerak. Kedua, ketebalannya.
Ranting-ranting tua umumnya paling tebal di bagian pangkalnya. Dan yang ketiga, ini yang terpenting, pertumbuhan tahunannya. Coba perhatikan ujung-ujung rantingnya. Pada tunas yang muda dan kuat, ujungnya tumbuh sekitar 15-20 cm, bahkan lebih selama musim panas kemarin. Sementara pada ranting tua, pertumbuhannya akan sangat sedikit, hanya beberapa sentimeter, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ranting seperti ini sudah habis masa produktifnya. Dia hanya menghabiskan energi semak, namun imbalannya hanyalah segenggam buah beri kecil-kecil. Biasanya ini adalah ranting-ranting yang usianya sudah lebih dari 5 atau 6 tahun. Tugas kita adalah menemukan 3-4 kandidat terjelas dan tertua seperti ini untuk kita buang. Baik, kita sudah mengidentifikasi dahan-dahan yang perlu dipangkas. Tangan rasanya gatal ingin segera mengambil gunting pangkas dan menyingkirkan semua dahan tua itu sekaligus. Tunggu, disinilah letak salah satu kesalahan terbesar bagi pemula. Terlalu bersemangat. Ingatlah aturan emas dalam pemangkasan peremajaan. Jangan pangkas lebih dari sepertiga total dahan dalam satu waktu. Artinya, dalam satu musim, kita hanya boleh membuang maksimal sepertiga dari total dahan tua yang ada. Misalnya, jika Anda menemukan 9 batang tua yang tebal pada satu rumpun, maka tahun ini kita hanya memotong 3 batang yang paling tua. Mengapa hal ini sangat penting? Tanaman kismis adalah sebuah sistem yang seimbang. Volume sistem akarnya harus sesuai dengan volume bagian atas tanah. Tajuk: jika kita memangkas separuh atau bahkan lebih dahan sekaligus, kita akan membuat tanaman mengalami syok berat. Akar akan tetap memompa air dan nutrisi ke tajuk yang seharusnya besar, padahal tajuknya sudah tidak ada. Ketidakseimbangan ini bisa sangat melemahkan tanaman, membuatnya rentan terserang penyakit atau bahkan mati. Oleh karena itu, lakukan secara bertahap dan hati-hati. Tujuan kita bukan memberikan terapi kejut, melainkan facelift yang lembut dan bertahap untuk tanaman kita. Ingat, lebih baik kurang memangkas daripada terlalu banyak memangkas. Kita telah memilih cabang yang sudah tua dan tidak produktif yang akan kita buang. Sekarang tibalah momen paling penting, proses pemotongan itu sendiri. Bagaimana cara memotongnya dengan benar? Aturan utamanya di sini adalah jangan sampai meninggalkan sedikit pun tunggul. Sama sekali jangan. Anda harus memotong cabang tua tersebut serendah mungkin ke tanah, benar-benar rata dengan permukaan tanah. Mengapa ini sangat krusial? Tunggul yang tertinggal, meskipun tingginya hanya beberapa sentimeter, akan mulai mati. Kayu yang mati ini akan menjadi sarang dan sumber makanan ideal bagi berbagai jamur dan hama. Sebagai contoh, larva penggerek batang akan dengan senang hati bersarang di tunggul semacam itu, dan kemudian mulai menggerogoti serta membuat terowongan ke cabang-cabang yang sehat. Pada dasarnya, tunggul adalah gerbang terbuka bagi infeksi, langsung menuju ke jantung tanaman. Jadi, ambillah gunting pangkas atau gergaji. Dekati serendah mungkin ke pangkal cabang, dan buatlah potongan yang bersih, rapi, dan rata dengan tanah. Jangan takut memotong serendah itu. Justru dari tunas-tunas dorman di pangkal tanaman, pada musim berikutnya akan muncul tunas-tunas baru yang kuat dan muda, yang dikenal sebagai tunas pengganti. Kita membuang yang lama untuk memberi jalan bagi yang baru. Potongan yang halus dan rata dengan tanah akan cepat tertutup oleh kulit kayu, dan tidak akan menimbulkan masalah apapun. Kita sudah berhasil memangkas beberapa cabang tua. Sekarang semak ini jadi jauh lebih terang dan lapang. Tapi tugas kita belum selesai sampai di sini. Selanjutnya kita harus fokus pada tunas-tunas muda. Ini adalah tunas basal, atau sering disebut juga tunas air. Batang muda yang kuat dan tegak, tumbuh dari dasar tanah sejak musim tanam lalu. Merekalah masa depan tanaman ini, yang dalam beberapa tahun ke depan akan menghasilkan panen utama. Namun, di sini pun kita perlu melakukan seleksi ketat, seperti memilih anggota tim olahraga. Jika semua tunas muda ini dibiarkan, bagian bawah tanaman akan menjadi sangat rimbun dan sulit ditembus.
Cabang-cabangnya akan saling menghalangi, berebut cahaya dan nutrisi, yang pada akhirnya membuat mereka tumbuh kurus dan lemah. Tentu saja kita tidak menginginkan hasil seperti itu. Tugas kita adalah melakukan audisi bagi tunas-tunas ini. Mari kita periksa semua tunas muda ini dengan seksama. Dari semua itu, kita hanya menyisakan 3-5 tunas saja. Yang mana saja? Pilih yang paling kuat, paling gemuk, dan yang terpenting, posisinya strategis. Mereka tidak boleh tumbuh terlalu ke tengah tanaman dan tidak boleh bergesekan dengan cabang lain. Semua yang lain, yang tipis, bengkok, lemah, atau sekadar berlebihan, harus kita pangkas tegas di bagian pangkalnya, sama seperti saat memangkas cabang tua, tanpa meninggalkan tunggul. Dengan cara ini, kita membentuk tanaman semak yang kokoh, produktif, dan rapi untuk bertahun-tahun ke depan. Nah, sekarang mari kita bahas tentang kesalahan paling fatal yang sering dilakukan banyak pekebun karena terlalu bersemangat. Mereka menemukan semak yang sangat tua, terlantar, mungkin berusia 15 tahun, lalu memangkas habis semua bagian yang tua dalam satu waktu, hanya menyisakan beberapa tunas muda yang ringkih. Kelihatannya memang benar, toh kita sudah membuang yang tidak perlu. Tapi bagi tanaman, ini adalah kejutan besar atau syok berat. Sistem akar semak itu sangat kuat, terbiasa memberi makan biomasa hijau yang besar. Tiba-tiba, tajuknya atau bagian atas tanahnya hampir lenyap. Ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan semak itu tidak pulih dan akhirnya mati. Ini persis seperti pepatah, yang terbaik adalah musuh dari yang baik. Itulah mengapa permajaan bertahap selama 3 tahun untuk semak yang sangat tua, bukan hanya sekadar rekomendasi, melainkan kebutuhan vital bagi tanaman. Anda memberinya waktu untuk beradaptasi, menumbuhkan tunas baru, dan secara bertahap mengganti penjaga lama dengan yang muda, tanpa mengalami stres yang mematikan. Jadi, nuansa yang kelihatannya kecil ini memisahkan peremajaan yang cerdas dari tindakan membunuh semak itu sendiri. Singkatnya, pemangkasan peremajaan ini bukanlah tindakan barbar, melainkan sebuah operasi bedah yang terencana yang mengembalikan kekuatan dan produktivitas tanaman. Dengan membuang yang lama, kita memberi jalan bagi yang baru. Yang terpenting adalah melakukannya tepat waktu, dengan alat yang benar, dan yang paling penting, tanpa fanatisme berlebihan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kini gunting pangkas Anda tidak lagi berdiam diri berdebu. Jika video ini bermanfaat, dukung dengan like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan rahasia berkebun lainnya. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Bagaimana pengalaman Anda dalam meremajakan semak tua? Pernahkah Anda merasa takut untuk memotong bagian yang berlebihan? Bagikan cerita Anda di kolom komentar, saya akan sangat senang membacanya.